Kata Nabi, saya mendatangi pintu surga. Kemudian saya minta agar pintu surga tersebut dibuka. Lalu sang penjaga pintu itu bertanya, kamu siapa? Lalu saya menjawab, saya Muhammad. Nah, setelah tahu jawaban saya Muhammad, akhirnya malaikat penjaga, malaikat Ridwan, itu berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Sebab engkaulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau masuk. Artinya, manusia yang pertama kali akan masuk surga terlebih dahulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ati babal jannah fastaftih. Meskipun Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, Nabi Isa Nabi sebelum Rasulullah, tapi yang paling masuk surga terlebih dahulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya yang agak daleman kenal sama Nabi, jangan pada cuek. Umatnya Nabi juga kenal Nabi gitu. Jangan asik sama hidupnya sendiri ya. Makin cinta sama Nabi, makin kelak itu di pada mahsyar bersama Rasulullah. Makin cuek dan makin kita ngurusin diri sendiri di dunia, ya dikhawatirkan tidak dianggap umatnya Nabi. Justru orang-orang seumuran kita ini harusnya menggali informasi tentang Rasulullah itu siapa. Udah ngorek-ngorek ke buku-buku di Gramedia, di Atamimi. Nggak usah kitab-kitab, buku-buku yang ada tulisan suri tauladan Muhammad atau keluarga Rasulullah atau sirah nabawiyah atau cita-cita kisah hidupnya gitu. Jadi di pesantren ini sambil latihan baca kitab, sambil belajar nahwu sorob, ya sambil baca-baca buku-buku tentang Nabi. Jangan dibuang waktunya buat nganggur. Penting banget dia kenal Nabi itu. Kadang-kadang kita bisa nangis gara-gara ngebaca. Kadang-kadang kita bisa senyum, kadang-kadang karena membaca. Kadang-kadang bisa bahagia gara-gara ngebaca. Men kitanya yang mungkin kurang bekah, cuek, pengen kenal, pengen enggak, bodo amat, yang penting saya hidup. Sehingga kalau kenal sama Nabi itu anak-anak, akhirnya kita bisa baca kitab kuning itu ada tujuan. Lalu kita kenal Nabi, akhirnya hafal Quran kita juga ada tujuan. Waktu ditanya gugup, kamu bisa kitab kuning tujuannya mau apa? Hatam Ibriti, Hatam Alfiyah. Kalau orang nggak punya target, nggak ada keinginan untuk kenal sama Nabi, ya diem. Jadi mengerjakan aktivitas di pesantren nih, ngaji, ya takror, ya deres, ya sholat, karena keterpaksaan aturan. Tapi orang yang kenal Rasulullah nggak begitu. Bahkan kadang-kadang aturannya 5, dia ngerjainnya 10. Kenapa kamu pengen hafal Quran? Kenapa kamu pengen? Ya, saya pengen deket sama Nabi. Kok bisa begitu? Iyalah, orang Rasulullah yang menjamin semuanya. Tujuannya biar apa? Tujuannya apa? Kenapa bisa mau Hatam Alfiyah ya? Hatam Alfiyah
setelah Alfiyah hatam bisa baca kitab kuning. Setelah baca kitab kuning ngerti fikih, setelah ngerti fikih ngerti tauhid, kenal Allah, setelah kenal tauhid kenal sirah, setelah ngerti sirah kenal Rasulullah, kenal istri-istrinya Nabi, kenal saudara-saudaranya Nabi. Itu tujuan saya bisa baca kuning itu gitu. Oh ternyata ada targetnya gitu. Tapi orang yang nggak ada tujuan kamu bisa baca kitab kuning apa? Biar ikut lomba. Itu nyenengin diri sendiri kan emang. Ikut lomba. Pinter dilombain. Orang cerdas sepinter nggak dilombain. Makanya lebih dalam lagi ngerti sama nabinya nih. Kalau Rasulullah itu orang pertama yang akan masuk surga, kenapa kita nggak ikut gitu loh? Kenapa kita kok menjadi seseorang yang justru masuk surga terakhir?